Rangkaian port. Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasi sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenal dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number, diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis port. A. Logical port. Logical port adalah jalur yang digunakan oleh aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan TCP/IP. Salah satu contohnya adalah mengoneksikan komputer dengan internet. Port ini berperan penting dalam jaringan komputer. Berikut ini beberapa contoh logical port yang sering digunakan beserta fungsinya. 1. Port 20 dan 21 atau FTP. Port 20 dan 21 merupakan port untuk FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang berguna dalam mentransfer data di dalam suatu jaringan. 2. Port 22 atau SSH. Port 22 adalah port standar untuk SSH, Source Shell. Port ini berfungsi mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk transkripsi. Dapat digunakan untuk menjalankan fungsi atau tugas yang bisa diakses dari jarak jauh, misalnya menghubungkan host atau server. B. Port fisik atau physical port. Port fisik adalah soket, slot atau jack koneksi yang memungkinkan kabel bisa dihubungkan dengan komputer, router, modem, USB, dan perangkat lainnya. Masing-masing soket memiliki bentuk fisik dan fungsi yang berbeda pula. Beberapa port jaringan fisik terdapat pada perangkat keras jaringan komputer. Physical port digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu port serial, paralel, SCI, dan USB. Beberapa di antaranya sering kita kenali sebagai media transmisi data. 1. Serial port. Serial port berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh secara lambat sesuai nama serial port bekerja secara seri. Jadi, port ini tidak dapat melakukan pemindahan data sekaligus. Penggunaan port serial sudah banyak ditinggalkan dan telah digantikan dengan port USB dan Firewire. Contoh penggunaannya adalah keyboard, mouse, monitor, dan mode dial-up. 2. Port SCI atau Small Computer System Interface. Port SCI berguna untuk mentransmisikan data secara cepat, bahkan bisa dipakai untuk menghubungkan 7 alat sekaligus atau disebut dengan daisy chain. Materi selanjutnya yaitu OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah sebuah layar referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi jaringan komputer dapat dilakukan secara efisien dan interoperabilitas antar sistem yang berbeda. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai standar untuk menggambarkan komunikasi antar sistem komputer dalam sebuah jaringan. OSI layer dibagi menjadi 7, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical layer. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan satu persatu mengenai layer-layer pada OSI layer. Pada slide ini akan dijelaskan jenis-jenis OSI layer. Urutan pertama ada Physical layer. Pada lapisan ini memfasilitasi dan mengontrol hubungan fisik antar muka pada jaringan komputer. Di lapisan OSI layer ini koneksi antar perangkat keras diatur, misalnya hubungan antara DTE dan DCE. Beberapa contoh antar muka yang didefinisikan pada lapisan ini adalah 10 base T, 100 base TX, V35, X21, dan High Speed Serial Interface. Pada urutan kedua ada data link layer. Tugas utama OSI layer lapisan data link adalah menyediakan fasilitas transmisi data mentah dan mengubah data tersebut menjadi saluran yang bebas dari kesalahan transmisi.
Sebelum data tersebut diteruskan ke lapisan jaringan network, lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim membagi data input menjadi sejumlah frame data, biasanya berukuran ratusan atau ribuan byte. Kemudian, data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses frame pengakuan yang dikirimkan kembali oleh penerima. Selanjutnya, di urutan ketiga ada network layer. Lapisan jaringan network layer memiliki fungsi dalam mengendalikan operasi subnet. Salah satu masalah desain yang penting adalah bagaimana menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuan. Rute tersebut dapat ditentukan berdasarkan tabel statis yang terhubung dengan jaringan. Rute juga dapat ditentukan pada saat awal percakapan, misalnya saat sesi terminal dibuka. Selain itu, rute juga bisa sangat dinamis dan dapat berbeda untuk setiap paket. Oleh karena itu, rute pengiriman sebuah paket tergantung pada beban jaringan pada saat itu. Urutan keempat ada transport layer. Lapisan transport memiliki fungsi dasar yang meliputi menerima data dari lapisan sesi, memecah data menjadi bagian-bagian lebih kecil jika diperlukan, meneruskan data ke lapisan jaringan, dan memastikan bahwa semua potongan data tersebut tiba di sisi tujuan dengan benar. Tujuan utama dari OSI layer lapisan transport adalah menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efisien dan melindungi layer-layer di atasnya dari perubahan teknologi hardware yang tidak dapat dihindari. Pada urutan kelima yaitu ada session layer. Lapisan sesi layer memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola sesi dengan pengguna lain di jaringan. Selain menyediakan layanan transport data biasa seperti yang dilakukan oleh lapisan transport, lapisan sesi juga menawarkan layanan khusus untuk aplikasi tertentu. Sesuai dengan contoh, sebuah sesi dapat digunakan untuk pengguna log masuk ke sistem time sharing jarak jauh atau untuk mentransfer file dari satu mesin ke mesin lainnya. Keenam, presentation layer. Lapisan presentasi dalam model referensi OSI Open System Interconnection atau TCP/IP memiliki fungsi-fungsi khusus yang bertujuan untuk menjamin penyelesaian umum dari masalah tertentu. OSI layer lapisan presentasi tidak hanya bertanggung jawab untuk memindahkan bit dari data suatu tempat ke tempat lainnya seperti layer-layer di bawahnya, tetapi juga memperhatikan aspek sintak dan sistematik dari informasi yang dikirimkan. Urutan ketujuh atau urutan paling akhir yaitu application layer. Lapisan application adalah salah satu dari 7 lapisan dalam model referensi OSI Open System Interconnection. Lapisan OSI layer ini merupakan lapisan teratas dalam mode OSI dan berfungsi untuk menyediakan layanan komunikasi langsung antar aplikasi pengguna dan jaringan yang mendasarinya. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai port dan OSI layer. Sekian, terima kasih.